Halo teman-teman, balik lagi di Dapur Nuning Putri. Apa kabar kalian semuanya? Kali ini nih aku mau buat satu makanan, satu masakan ya, yang gampang, yang simple. Kalian juga bisa untuk jualan kok gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu aku pernah nyobain salah satu makanan ya kan, di salah satu restoran. Nah terus kok tiba-tiba aku kangen lagi ya, pengen makan lagi itu, apa namanya, ayam geprek. Nah, ayam geprek itu, jadi sebenarnya aku tuh jualan ayam geprek, tapi nggak di Jakarta malahan. Jadi aku kirim keluar kota dan di frozen. Nah, nanti aku juga mau tunjukin ke kalian bagaimana cara untuk nge-frozennya. Oke teman-teman, kita mulai buatnya. Ikutin terus dari awal sampai juga nanti proses untuk dibuat frozennya, supaya kalian ngerti kalau kalian mau jual pun untuk sajian frozen itu bisa. Oke teman-teman, yuk let's go. Oke, ini bahan-bahannya teman-teman. Nah, bahan yang kita pakai adalah ayam file. Nah, kalau kalian mau juicy, kalau kalian mau lebih enak itu gurih ya, aku biasanya pakai file yang paha. Kalau file yang dada itu akan lebih cenderung kering ya teman-teman ya. Nah, ini kita pakai, kebetulan ini ada 560 gram. Jadi satu potong gini aku selalu potong 90 gram satu ini. Nah, nanti kalau sudah dikasih terigu dan lain-lainnya, dia akan kurang lebih 100 gram beratnya ya. Oke, sekarang kita marinasi dulu. Marinasinya cuma pakai garam sama lada. Marinasinya nggak usah pakai macam-macam ya teman-teman. Ini dikira-kira aja ya teman-teman ya, nggak usah aku bilang berapa banyaknya, tapi kita kira-kira aja kurang lebihnya. Tapi jangan lupa juga dicicipin ya. Kalau ada yang jijik atau apa, yang namanya tukang masak nggak boleh jijik ya teman-teman. Nah, sambil kita nunggu ya, ayamnya dimarinasi teman-teman, kita buat tepungannya ya, campuran tepungnya. Aku mau buat yang tepung keringnya dulu. Nanti yang tepung basahnya langsung aku masukin ke sini setelah dimarinasi 10-15 menit. Jadi biar dia istilahnya rasa garamnya ngeresep dulu ya. Nah, ini untuk yang tepung kering. Tepung kering itu di sini aku jelasin dulu ya. Aku pakai dua macam. Untuk yang tepung kering kita pakai protein tinggi. Protein tinggi itu seperti Cakra. Terus kalau misalnya Bunga Sari punya itu Golden Eagle. Nah, kenapa harus tepung Cakra? Tepung protein tinggi? Karena tepung protein tinggi itu kadar kelembapannya jadi dia lebih lebih kering dibandingkan yang protein rendah. Jadi istilahnya kalau kalian masak untuk yang buat campuran yang tepung keringnya, kalian lebih bagus pakai protein tinggi dicampur dengan baking powder. Baking powdernya itu untuk bantu dia supaya dia renyah, supaya dia crispy gitu ya teman-teman. Jadi sekarang kita campurin dulu. Ini kita pakai protein tinggi ya. Ini aku pakai Cakra. Nah, kalau segitu kita cukup pakai ini kurang lebih kalau pakai di takaran 1 sendoknya itu 7 sendok ya, 7-8 sendok. Pokoknya tergantung ini kalian deh. Jangan istilahnya gini, jangan juga kelebihan, jangan juga kedikitan. Terus kita campurin dengan baking powder ya teman-teman ya. Baking powdernya kalau 8 sendok gini, kita kurang lebih pakainya 1 sendok teh aja cukup ya. Jangan kebanyakan juga ya teman-teman ya. Nih. Nah, nanti yang di campuran basah itu baru dipakai soda kue, supaya dia ayamnya itu jaga dia tetap moist gitu. Oke, sekarang kita ini udah 10 menit lebih ya. Sekarang kita mau campurin untuk buat campuran tepungnya dia. Kita pakai protein rendah. Kalau dengan ayam segini kita cukup pakai 2 sendok makan aja ya. Nanti kalau mau ditambahin juga boleh. Terus kita pakai soda kue. Soda kuenya nggak usah banyak-banyak ya teman, setengah sendok teh. Kalian mau pakai merek apa aja boleh ya. Jadi nggak mesti kupu-kupu, tapi yang beredar di pasaran kan kebanyakan mereknya kupu-kupu ya.
Nah, ini nanti kita tambahin air, teman-teman. Sorry. Dikit-dikit aja dulu ya naruhnya, jangan langsung banyak. Simple aja kan, nggak usah pakai ribet. Sorry, tambahin lagi airnya. Nanti soda kuenya itu saat istilahnya tercampur dengan baking powder tadi, dia akan menghasilkan kombinasi yang bagus ya. Selain crispy, dia juga ngembang, terus dia juga tetap jaga kemoisannya ayamnya gitu. Nah, kalau kalian mau marinasinya pakai susu ya, itu yang buat tambah moist juga. Nah, itu juga bisa. Cuma kalau kita untuk jual, kalau kalian tambahin untuk pakai susu gitu, sayang lah ya. Kalau sorry, kalau untuk makan sendiri nggak apa-apa deh gitu. Karena kan kita jualnya ini murah ya teman-teman, nggak mahal-mahal banget. Sambil nunggu minyak gorengnya panasnya itu kurang lebih 300 Fahrenheit atau di 120 derajat Celcius, kita mau nyampurin ini ya, bahan yang basah ini terus ke yang kering. Ini aja nyampurin ya teman-teman. Nah, kalau bisa sorry ya, aku pakai tangan kiri. Jadi harus di benyak-benyak gini. Supaya apa? Supaya nempel. Kayak gini teman-teman. Nah, terus nanti kalau udah mulai nempel, semuanya tempel ya. Gini teman-teman ya. Ini diginiin tuh. Jadi istilahnya nih keriting ya. Nah, ini diginiin nih. Jadi biar gerindil, biar keriting, cakep kan? Gitu caranya. Kalau tanya gimana sih Bu caranya buat misalnya ayam gorengnya itu bisa gerindil gitu, ya seperti itulah teman-teman. Nah ini udah di 300 derajat, kita masukin ya sekarang ya. Nah nih gerindilannya kelihatan. Apinya juga jangan terlalu besar-besar ya teman-teman. Nah ini tadi udah aku balik. Sekarang nah segini cukup ya teman-teman. Nggak perlu sampai gosong banget, apalagi kalian untuk buat nanti di frozen. Segini cukup, angkat ya teman-teman ya. Wangi banget. Oh iya, ada temanku ya, sama-sama author di Cookpad. Dia jualan juga ayam geprek di Solo, dan dia pakai resep aku. Manis-manis banget loh. Oke teman-teman, ini dia hasilnya tadi ayam goreng crispy yang udah kita goreng tadi ya. Ini tadi kita kan buat 6 potong ya teman-teman ya. Sekarang kita mau geprek nih. Nah, daripada pakai ulekan lentur. Oh iya, aku udah siapin sambal matahnya. Ini. Nah, harus pakai ini nih kalau mau ngulek-ngulek nih ya. Ini crispy banget nih teman-teman. Nah, ini tadi keriting-keritingnya kelihatan ya. Nih. Tuh. Keriting-keritingnya kayak ayam. Titit. Nih ya, seperti itu ya. Oke, kita sekarang mau geprek dulu. Bunyi kan? Judulnya ayam geprek. Judulnya. Tuh kan rata kan gue. Nggak rata-rata banget, cuma ya gitu, suka latah aja. Nah, sekarang kita kasih sambelnya. Kan judulnya ayam geprek ya teman-teman ya. Digeprek terus dipakein sambelnya. Nih, sambel matah. Ini sambelnya karena udah aku simpen di mana namanya freezer, jadi warnanya nggak cakep kayak waktu baru jadi ya.
Sekarang kita wajib mencoba. Nah, ini jadinya seperti ini teman-teman. Mana ya enaknya ya? Nah, nih tuh, kita makan kecil dulu ya. Tuh dalamnya masih juicy ya teman-teman. Nggak ada darahnya, tapi dalamnya masih juicy. Pas. Dalamnya pas. Pas kalian makan juga masih kriuk-kriuk. Kita pakai sambelnya ya. Makan yuk. Enak banget. Buat kalian pencinta ayam geprek, kalian wajib coba ayam geprek sambal mata versi dapur Nuning Putri. Untuk resep sambal matahnya kalian bisa lihat di link Cookpad aku. Kalian bisa lihat, kalau nggak salah itu resep sambal mata itu adanya udah di pertama-tama aku nge-share resep di Cookpad. Ada, tapi udah pertama-tama banget. Kalau mau lihat caranya, bahan-bahannya, kalian bisa lihat dari situ. Kalau mau lihat resepnya ini di Cookpad belum ada, tapi soon akan nyusul. Oke? Itu dulu teman-teman masak kita kali ini, ayam geprek sambal mata ala dapur Nuning Putri. Dan ini bisa banget untuk jualan. Oh ya, tadi aku mau kasih tips untuk kalian. Nah, jadi kalau kalian mau untuk jualan seperti ini udah dingin, baru kalian masukin di plastik. Nah, di plastik terus baru kalian press dengan pakai vakum. Kalau kalian nggak punya vakum bisa di staples, tapi kalau untuk frozen sih nggak aku saranin di staples, karena dia kan kalau di frozen kalian tuh sebisa mungkin harus kedap udara gitu. Jadi supaya bakteri dari luar nggak masuk ke dalam plastik frozen tadi. Oke teman-teman. Nah, ini bisa banget untuk jualan kalian ayam geprek. Kalau segini, ini tadi kan dari 90 gram mentah, terus dipakein terigu-terigu. Ntar dulu ya, coba aku timbang ya. Per satunya jadinya, tadi kurang lebih semuanya 90 gram nih teman-teman. Oh, ini malah 107. Mungkin ini tadi mentahnya agak banyak deh aku, coba. Harusnya sih normalnya segitu. Ini malah yang kekecilan. Ini yang bener 90-an, 90 gram waktu masih mentahnya. Terus kan ditambahin terigu 2 kali kan ya teman-teman ya. Jadi sekarang kurang lebih 100 sampai 110 gram. Itu sih. Jadi memang kalau aku jualan ayam geprek itu maksimal 120 gram per satu porsi atau satu packs. Satu ekor begini kita bisa jual itu kurang lebih ayamnya aja ya teman-teman 15.000 udah pakai sambal gitu ya. Oke, kalian mau pakai sambal bawang, kalian mau pakai sambal matah, kalian mau pakai apapun bisa, sambal apapun gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video aku, dan tetap masak-masak dari rumah, tetap di rumah aja ya teman-teman, tetap sehat, selalu berdoa, jangan stres. Karena kalau misalnya kita stres, imun daya tahan tubuh kita itu akan ngedrop. Oke teman-teman, tetap sehat ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. God bless you all. Bye. Makan yuk.